eh, minggu berikutnya nanti presentasi gitu ya dari masing-masing mahasiswa. Yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan residu kosmetik di lingkungan. Eh, Sebagaimana juga industri farmasi, kosmetika juga punya potensi untuk menghasilkan residu ke lingkungan. Eh, di dalam pembahasan kimia farmasi industri ya, saya kira juga ada satu topik yang membahas tentang bagaimana penanganan industri farmasi ke lingkungan. Dan tentu dalam farmasi industri, dalam dalam industri farmasi sudah ada regulasi ya bagaimana persyaratan suatu limbah sebelum masuk ke lingkungan itu harus ada treatment sehingga memenuhi persyaratan kualitas sebelum nanti masuk ke lingkungan. Nah, kemudian masuknya residu ke lingkungan saya kira juga itu terjadi saat penggunaan. Uh, Penggunaan baik uh, produk farmasi ya maupun kosmetika ya kemudian nanti ada kemungkinan masuk ke dalam lingkungan. Nah, ini slide yang pernah saya share di pertemuan sebelumnya saya kira ya. Jadi ini adalah suatu film dokumenter ya, film dokumenter yang menyadarkan kita atau menyadarkan dunia gitu ya bahwa ternyata ada potensi ya penggunaan kosmetik terhadap lingkungan ya. Di sini ditemukan eh, apa namanya ditemukan adanya dampak ya pada karang atau koral di perairan dan kalau tidak salah ini didokumentasikan di perairan Australia. Eh, Utamanya ini berasal dari penggunaan sunscreen. Eh, Ya kita tahu ya sunscreen banyak digunakan eh, para mereka yang pantai gitu ya di pantai kemudian juga saya kira mungkin ada di pantai ya tapi juga penggunaan sunscreen kan juga ada kemungkinan ya kemudian masuk ke dalam sistem lingkungan yang ditemukan menyebabkan kematian ini ya kematian karang. Jadi sunscreen ini memiliki efek eh, eh, karang itu menjadi putih gitu ya pemutihan karang atau bleaching ya. Jadi sama sama seperti penggunaan sunscreen ya pada kulit ya, ternyata pada karang juga ada efek seperti itu jadi mati gitu ya kematian karang yang ini kemudian juga menghasilkan concern ya terkait dengan eh, dampak dampak residu kosmetika pada lingkungan. Dan saya kira tidak hanya ini ya, kalau kita lihat di National Geographic itu juga banyak mengkampanyekan terkait plastik misalnya ya, eh, bahwa ternyata plastik itu sudah ditemukan di berbagai kompartemen lingkungan ya, di biota laut, di perairan dan seterusnya yang eh, dan bukan plastik yang besar ya, tapi juga mikroplastik ya. Jadi eh, itu ditemukan di berbagai kompartemen lingkungan ya, termasuk tadi ikan, biota, dan seterusnya. Yang itu juga menghasilkan concern
terkait dengan residu di lingkungan. Nah, ini juga salah satu contoh ya, laporan terkait dengan polutan yang berasal dari kosmetika yang menghasilkan concern untuk lingkungan dan kesehatan. Nanti kita bahas ya ini terkait dengan uh, jurnal ini ya. Ini dari jurnal kosmetik ya. Jadi memang jurnal yang membahas khusus topik tentang kosmetika, dan di sini laporan ini ada beberapa yang fokus pada misalnya UV filter ya, paraben, triklosan, mikroplastik tadi ya, yang dikaitkan dengan pencemaran. Dan ini juga relatif baru ya, di tahun 2017. Ini jurnal yang cukup baik ya dari MDPI. Nah, tadi ya ada istilah ini emerging pollutant ya. Kenapa disebut emerging ya? Jadi kalau kita bicara polutan seringkali atau residu senyawa kimia termasuk kosmetika dan farmasi ya, istilah emerging. Nah, emerging di sini ini dikaitkan dengan apa namanya? Bahwa concern pada suatu senyawa itu bersifat bersifat apa namanya? Sifat dinamis ya. Contohnya tadi ya, pemutih tadi ya, pemutih. Itu sebelumnya kan tidak ada yang orang yang berpikir yang menduga bahwa itu juga berdampak pada karang gitu ya. Baru kemudian ditemukan itu ada dampak negatif. Kita juga bisa mengambil contoh yang lain seperti pada dampak pada kesehatan ya. Nah, karena itu disebut emerging. Jadi hal-hal yang kemudian dijumpai uh, ketika sebelumnya orang tidak menemukan itu ya. Dan kenapa banyak yang masuk kategori emerging polutan atau kontaminan? Ada beberapa aspek. Yang pertama terkait dengan yang bawah ya, atau definisinya ya. Jadi kontaminan yang sebelumnya itu tidak dikenal atau yang baru-baru saja teridentifikasi. Jadi sebelumnya tidak menimbulkan concern gitu ya. Tapi kemudian kenapa? Yang pertama bisa karena uh, metode analitiknya ya, dia misalnya. Senyawanya sangat kontaminan kan bersifat uh, trace ya, kadarnya sangat rendah, memerlukan metode analisis yang sensitif. Jadi kalau metodenya belum tersedia, sehingga sebelumnya mungkin tidak menghasilkan concern. Jadi ketika kemudian ditemukan metode yang lebih sensitif, kemudian uh, senyawa tersebut menimbulkan uh, perhatian. Kemudian yang kedua juga karena mungkin penelitian yang belum dilakukan ya. Jadi sebelumnya belum ada penelitian yang riset tadi dikaitkan antara sunscreen dengan karang misalnya. Orang tidak banyak meneliti, kemudian baru kemudian ditemukan ya ternyata ada dampak. Jadi di satu sisi karena perhatian para peneliti, masyarakat, dan juga mestinya kemudian regulator ya, itu belum banyak. Di sisi lain juga karena metodenya yang kurang. Karena itu seperti lingkaran ya. Suatu senyawa yang tidak atau
hanya sedikit sekali dipelajari, karena itu belum ada regulasi. Bagaimana kita membuat regulasi? Karena informasinya aja masih sedikit ya. Karena tidak terregulasi, orang tidak meneliti. Karena tidak diteliti, orang tidak bisa membuat regulasi. Jadi itu seperti lingkaran setan ya. Mana dulu yang harus dilakukan? Nah, ini menunjukkan potensi ya, besarnya potensi senyawa-senyawa yang masuk kategori emerging kontaminan. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa eh, jumlah senyawa kimia itu yang ada itu semakin bertambah ya setiap hari dengan laju yang sangat cepat. Saat ini sudah ada 10 miliar atau juta ini ya, senyawa yang terregistrasi di CAS gitu ya, Chemical Abstract Services. Jadi suatu indeks yang mendata ya senyawa-senyawa yang ada. Kemudian ada dari 10 juta tadi ada 100 ribu ya senyawa yang masuk industrial. Kemudian nah 1.000 ya yang masuk pharmaceutical. Dan Anda lihat ya 100 ribu ini bukan jumlah yang sedikit ya, banyak, dan ini kan juga bertambah ya, sifatnya bertambah. Ada juga 600 indoor chemical ya, kemarin saya contohkan ya, indoor chemical itu senyawa-senyawa yang bisa kita jumpai di dalam rumah gitu ya, dalam kantor. Misalnya kemarin ya, film retardan gitu ya, senyawanya ditambahkan untuk supaya senyawanya tahan api, materialnya tahan api. Dan mungkin dari material yang lain gitu ya, indoor chemical. Kemudian ada pestisida. Dan ini menggambarkan uh, potensi ya senyawa farmasi untuk menjadi emerging kontaminan. Dan penelitian ya terkait dengan emerging kontaminan juga semakin naik ya. Kalau Anda lihat jumlah jurnal atau laporan penelitian yang mencantumkan emerging kontaminan itu uh, meningkat dengan laju apa namanya yang sangat besar ya, sangat cepat. Istilahnya itu eksponensial ya, eksponensial hingga tahun 2014. Saya kira seterusnya akan terus ya. Ini data diambil dari tahun 2014 karena itu sebenarnya ini kalau ditambah tahunnya ya pasti juga trennya akan terus naik. Ini diambil dari Science Direct Literatur Search. Science Direct itu salah satu lembaga uh, jurnal ya yang cukup diakui gitu. Nah, kemudian bagaimana level ya, level senyawa farmasi atau kosmetik di lingkungan ya. Jadi kalau kita lihat uh, ini ada tergantung senyawanya saya kira ya, tapi kita bisa membuat level yang rentang ya, rentang level ya. Jadi misalnya pada bis influence ya, yang di sini bis influence. Jadi influence ini bisa dari di sini rumah sakit misalnya, ya, sakit atau domestik ya, dari rumah tangga, dari industri dan seterusnya. Ini pada kisaran mikrogram per. Uh, jadi ini belum masuk di pengolahan ya, yang keluar dari effluent dari apa namanya uh, dari 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 rumah tangga, dari rumah sakit yang nanti akan masuk di pengolahan ya, pengolahan limbah wastewater treatment
pada kisaran mikrogram per. Kemudian setelah ini instalasi wastewater treatment plant ya. Kalau Anda lihat ini sangat khas ya. Wastewater treatment plant itu ada semacam uh, bentuk-bentuk semacam ini ya. Di sini uh, limbah sebelum keluar dari wastewater sudah ditampung di apa di ada semacam ini yang uh, di sini masih ada treatment misalnya untuk meningkatkan kadar oksigennya gitu ya. Kemudian bisa ditambahkan misalnya karborit sebelum nanti dilepas di lingkungan. Nah, kalau sudah keluar dari wastewater treatment, ini sudah tingkat nano ya, nanogram per liter. Jadi ada penurunan kadar hingga 1000 per 1000. Jadi apa namanya sudah jauh lebih rendah. Kemudian di surface water ya, keluar dari wastewater treatment plant itu juga nanogram ya. Bisa juga mikrogram ya, tergantung kondisi. Kalau di tanah mikrogram per gram. Di sini surface water tentu surface water yang tidak tercemar ya, surface water yang dalam kondisi bagus. Kemudian pada air minum juga drinking water ya, low nanogram per liter. Kemudian groundwater mestinya lebih rendah lagi ya, karena ada efek penyaringan ya. Kalau Anda lihat bahwa air permukaan, kalau mau masuk ke groundwater kan melalui lapisan tanah ya, ini seperti penyaringan sebenarnya, proses penyaringan. Jadi mestinya groundwater ini kadarnya akan sangat 0,1. Nah, drinking water ya, ini low nanogram per liter. Kalau Anda lihat ya, dulu itu di MIPA, di UNS, itu memperkenalkan air spam ya. Kita lihat di depan tuh, spam. Ada yang pernah minum nggak? Minum. Berani minum? Mas Andri tadi yang bilang pernah diminum atau enggak Mas? Atau dibawa pulang itu di pasar? Diminum? Ya. Jadi seperti itu ya. Itu sebenarnya air layak minum ya, air layak. Karena itu sudah diolah di spam UNS. Tapi mungkin psikologi saja ya, untuk di masyarakat kita bahwa tidak semua air apa namanya air yang di tempat-tempat umum itu layak untuk minum. Sehingga mungkin kepercayaan masyarakat kita yang belum. Ini ada yang masih takut khawatir ya ini aman enggak gitu ya. Uh, jadi mungkin lebih ke faktor psikologis. Karena memang kalau seperti di Indonesia itu kan juga belum semua ya. Di hotel-hotel saja yang hotel-hotel yang bagus ya, yang berbintang itu juga belum berani kok bilang, ini layak minum gitu ya. Kalau Anda lihat di depannya pasti tertulis uh, bukan air minum gitu ya, bukan air layak. Yang jadi memang karena itu kemarin saya dari Senin kemarin kan ada acara di APTFI ya di Surabaya. Itu di Unair pakai strategi yang lain itu. Jadi karena kalau bentuknya itu seperti keran, masyarakat itu takut minum. Mereka bikin bentuknya tidak keran tapi seperti dispenser gitu ya. Jadi kalau dispenser mungkin secara psikologis uh, lebih nyaman orang minum. Gitu. Sebenarnya sama juga itu cuma disalurkan dari, tapi memang di sana ada filter lagi ya sebelum di dispenser itu ada filter lagi. Nah, sebenarnya ya UNS mungkin harus mempopulerkan lagi ya, mengkampanyekan lagi spamnya itu. Mungkin kemarin awal-awal kan cukup gencar ya, dan kok agak menurun ya, digencarkan lagi supaya mahasiswa itu menggunakan ya spam, spam tersebut. Karena itu kan fasilitas yang sudah dibangun mahal ya, kalau nggak digunakan kan sayang. Jadi perlu digencarkan lagi ke mahasiswa. Uh, Kemarin di UNER ya pelaksanaannya dan UNER itu juga
bagus ya kampusnya. Ada pojok jamu juga ya, kantin jamu ya. Sebenarnya kita juga menggagas itu yang nanti kantin yang punyanya MIPA itu isinya nanti ya ada jamu di sana ya, sudah sudah luring, jadi seperti UNER. Baik tadi ya, jadi levelnya seperti ini ya, jadi beragam ya, dari apa namanya, dari tiap kompartemen. Dan Anda lihat bagaimana efektivitas dari wastewater treatment plant ya untuk mengolah. Jadi kalau seperti UNS ini juga sebenarnya maju ya kampus kita itu, punya spam. Dan itu juga kemarin kan dekannya UNER juga pamer kan ya, kita punya air yang diolah oleh secara sentral ya, tersentral. Itu kan UNES juga sudah punya spam. Kemudian pengolahan limbah juga gitu. Kita punya pengolahan limbah yang sentral juga ya. Tempatnya di samping apa gedung pusat itu ya. Di samping rektorat itu tempat pengolahan limbah yang. Kemudian di belakang kita kan ada itu ya. Sebenarnya itu IPAL itu ya. Tapi sekarang belum digunakan ya. Itu sebenarnya bagus kalau bisa diaktifkan ya. Bisa untuk contoh ya. Ini kita punya IPAL. Bisa untuk mahasiswa juga melihat IPAL itu seperti apa gitu. Nah ini ya, wastewater treatment plant itu semacam ini. Jadi skemanya seperti ini diagramnya. Jadi ada berapa tahap, intinya ada berapa tahap pengolahan. Nah di sini ada sumber influennya tadi ya. Influennya itu bisa macam-macam, bisa dari industri, bisa dari rumah, bisa dari perkotaan, bisa dari air hujan. Dan ini mungkin mengandung uh, juga kan, residu juga, evaporasi masuk ke air hujan, turun lagi, kemudian semuanya masuk ke wastewater treatment plant. Kemudian di sini ada semacam saringan ya, penyaring. Ini pre-treatment. Ya. Jadi di awal ini komponen-komponen yang besar itu disaring di sini ya. Misalnya ada yang apa, benda-benda yang besar-besar yang terapung, yang batu, yang itu semua tersaring di awalnya. Kemudian biasanya di sini juga bisa busa yang mengambang di atas itu juga diambil dulu, dibersihkan dulu. Kemudian masuk di primary settling ya, primary settling. Jadi bentuknya seperti ini ya, seperti tong seperti ini. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena nanti supaya di bawah mengendap ya, ada pengendapan dari partikel-partikelnya ya. Jadi ada kecenderungan nanti partikelnya itu mengendap di sini uh, sebelum nanti dimasukkan di aeration tank ya. Nah yang seperti ini aeration sebenarnya. Jadi airnya itu diputar ya, diputar kayak kanal-kanal itu kayak parit-parit ini sambil dialirkan itu untuk mengaerasi sebenarnya, aerasi supaya nambah jumlah oksigennya. Karena kalau air yang mengandung limbah itu kan eh, aktivitas mikroorganismenya tinggi, karena itu udaranya rendah ya, oksigennya rendah, perlu diaerasi, perlu ditambah lagi. Eh, Kemudian aeration itu juga untuk supaya bakteri-bakteri aerob itu bisa memakan ya, memakan cemaran organik yang ada di sana. Jadi aeration tank. Kemudian secondary settling ya. Tadi yang gambar di depan itu yang secondary ya. Yang bundar ini melingkar itu secondary. Jadi di sini sudah lebih jernih ya. Sudah lebih jernih dibanding yang primary karena sudah ada tahapan aeration ya, aeration. Di sini mungkin masih coklat, di sini sudah lebih jernih. Kemudian nanti mungkin ada tertiary ya, ketiga. Nanti treatment yang tambahan, misalnya ditambah kaporit dan sebagainya sebelum nanti dibuang. Jadi kalau sudah masuk ini ya, primary, aeration, dan secondary, ketika keluar ke effluent, ke lingkungan sudah jernih. Nah, kemudian ini yang air ya, kemudian yang padatan akan masuk dalam diolah lagi ya, dalam digestion tank. Jadi
Di sini kan ya, apa namanya, komponen padatnya itu kan belum stabil ya. Belum stabil itu misalnya masih berbau dan apa namanya, masih banyak eh, proses pembusukan hasilnya. Nah, itu distabilkan dulu dalam gas genteng ya. Jadi di sini disimpan ya selama periode tertentu, misalnya 1 bulan, 40 hari misalnya, sampai proses organismenya selesai ya, sampai uh, padatannya itu stabil. Nah, di sini juga bisa sifatnya itu termofilik atau apa namanya, uh, suhu yang lebih rendah. Kalau termofilik bisa lebih tinggi. Nah, kemudian sludge tadi yang sudah mengalami proses tadi, kemudian airnya dihilangkan ya, di watering, sehingga nanti keluar sebagai sludge tanah, apa ya, tanah yang kering itu ya, yang nanti bisa digunakan untuk pupuk ya. Kalau di sana sludge itu untuk pupuk ya, karena ini masih mengandung banyak organik ya. Jadi untuk pupuk, untuk apa namanya, material untuk mendamping material ya, untuk menguruk ya. Jadi dari wastewater treatment itu ada dua material yang dikeluarkan. Effluent itu yang berupa cair ya, air ya, dan yang padat ya, sludge ya. Yang kedua-duanya ini sudah aman untuk dikembalikan ke lingkungan. Nah, di sini juga nanti ya itu residu-residu kosmetik, residu-residu farmasi ini juga akan mengalami proses apa namanya, eh, proses degradasi ya, sehingga ketika keluar itu juga sudah aman. Nah, ini bagaimana perilakunya di wastewater ya? Ini tergantung dari masing-masing ya. Ada senyawa-senyawa yang kita masukkan sebagai senyawa hidrofilik, ada yang hidrofobik ya. Hidrofilik yang cenderung suka air ya, larut air, hidrofobik yang lemak ya. Dan itu masing-masing ditentukan parameter log KOW-nya. Semakin tinggi log KOW-nya, maka dia akan semakin hidrofobik. Dan ini Anda lihat ya, surfaktan misalnya. Surfaktan itu ada yang lipofilik, kemudian senyawa antibiotik misalnya cenderung di tengah-tengah ya. Antibiotik cenderung hidrofilik di tengah-tengah. Flame retardant semakin uh, hidrofobik ya. Antidepresan senyawa yang biasanya cenderung bersifat hidrofobik nih. Antikonvulsan juga demikian. Fragrance itu juga hidrofobik. Nah, ini nanti akan berbeda perilakunya di wastewater ya. Perilakunya akan berbeda. Nah, senyawa tadi di wastewater juga akan mengalami ya peristiwa-peristiwa, salah satu dari keempat ini. Ada yang sifatnya signifikan, ada yang tidak signifikan. Kalau yang signifikan ini yang pertama sorption, sorption ya, penyerapan ke komponen padat. Nah, tentu ada kecenderungan semacam itu ya. Kalau Anda lihat di sini ya, bahwa di dalam primary atau secondary itu kan ada pemisahan ya antara fase cair dan padat. Nah, di sini ada peristiwa sorption ya, penyerapan. Jadi untuk residu-residu yang bersifat hidrofilik, maka dia akan cenderung berada di fase air. Tetapi yang hidrofobik akan terabsorb pada komponen padatannya. Karena itu untuk sorption ini sepenuhnya tergantung pada hidrofobisitas atau polaritasnya. Semakin dia polar, dia akan tetap berada pada fase air. Kalau yang non-polar akan fase padatan. Kemudian ada juga peristiwa biodegradasi ya. Bisa anaerobik, anaerobik, anaerob. Nah, di sini ya, di aeration tadi ya, aeration tank tentu sifatnya cenderung aerobik ya. Tetapi yang di sini, di sludge treatment, ini akan cenderung anaerobik.
Mungkin di sini juga anoksik ya. Jadi anoksik itu artinya tengah-tengah ya, antara aerobik anaerobik. Jadi kalau aerobik itu mengandung oksigen, ya. Kalau anaerobik tidak mengandung oksigen, kalau tengah-tengah itu mengandung oksigen tapi rendah, anoksik. Nah, di sini akan residu kosmetik, farmasi tadi akan mengalami biodegradasi. Kalau di lingkungan aerobik, ya bakteri aerobik nanti akan berperan. Kalau anaerobik, ya bakteri anaerobik yang berperan. Kemudian biodegradasi di sini itu akan sangat bergantung dari apa namanya persistensi ya. Tes tengah dari waktu paruh dari senyawa tersebut. Semakin panjang waktu paruhnya ya akan panjang. Gitu. Ini dua yang bersifat signifikan ya, yang tidak signifikan ada volatilisasi. Jadi bisa saja nanti residunya akan menguap ke udara, tapi sangat kecil ya kemungkinannya. Atau juga peristiwa kimia ya, hidrolisis, acid base, dan fotokatalis. Nah, di sini untuk industri farmasi di wastewater treatment biasanya juga memanfaatkan ya uh, pendekatan kimia ini. Jadi misalnya kalau Anda ingat ya di industri apa namanya antibiotik misalnya ya, antibiotik tidak boleh keluar itu ada residu mengandung antibiotiknya. Jadi harus dirusak dulu ya. Misalnya antibiotik yang ada beta laktamnya ya, itu bisa digunakan hidrolisis misalnya, dipecah dulu cincin laktamnya itu, beta laktamnya itu dengan hidrolisis, bisa dengan asam maupun dengan basa gitu ya. Nah, itu contoh ya apa namanya peristiwa kimia. Kalau alamiah mungkin kecil ya, tapi kalau yang di industri itu kan ditambahkan ya, asamnya ditambahkan, basanya ditambahkan supaya terjadi proses hidrolisis. Nah, karena itu masing-masing senyawa ini perilakunya bisa beda-beda ya. Jadi misalnya ibuprofen ya. Ibuprofen itu eh, senyawa yang pendek ya, setengahnya pendek, mudah terdegradasi, mudah terdegradasi. Kemudian juga senyawa yang polar ya, cenderung polar, mudah terdegradasi, mudah terdegradasi polar ya. Maka ibuprofen misalnya itu cenderung tidak menimbulkan atau tidak menjadi senyawa yang uh, apa namanya menjadi perhatian itu ya. Tergolong senyawa yang relatif aman gitu ya di lingkungan karena dia mudah terdegradasi. Jadi Anda lihat di sini ya, ada sumbu Y-nya ini biodegradability ya. Semakin ke atas artinya semakin biodegradable. Sehingga kalau ibuprofen ada di eh, kuadran ini artinya dia bersifat biodegradable. Dia mudah terdegradasi. Karena itu dia half life-nya atau T setengahnya waktu paruhnya pendek. Waktu paruhnya pendek. Sehingga tidak menjadi perhatian. Alkylfenol ya. Dia juga termasuk mudah terdegradable ya. Mudah terdegradasi ya, di kuadran kedua, tetapi dia memiliki polaritas lebih rendah ketimbang ibuprofen misalnya. Sehingga ini mungkin akan terabsorb di sludge ya, di padatannya itu, sehingga akan lebih panjang, berada di lebih panjang di sana.
Iopromid ya, karbamazepin tadi ya, senyawa-senyawa yang berkaitan dengan sistem saraf ini menjadi concern karena dia relatif eh, tidak mudah terdegradasi dan juga tetapi karena dia polar maka concernnya lebih pada yang di atasnya pada uh, output uh, air di sini. Kemudian yang keempat ini adalah yang datriklosan ya, ada PDBIS. PDBIS ini flame retardant ya, PDBIS. PDBIS. Nah ini concern pada yang sini nanti, yang slotnya ini, karena dia tidak mudah terdegradasi, polaritasnya rendah ya, sehingga akan lebih banyak berada pada fase padatan, terabsorpsi pada padatannya. Sehingga concernnya di sini nanti. Karbamazepin di sini, kemudian yang triclosan di sini. Nah, apa namanya? Perhatian kita itu dua ya. Yang pertama, waktu paruhnya panjang, dia tidak mudah terdegradasi. Yang kedua, toksik. Itu ya, semakin toksik, maka akan semakin menjadi perhatian. Jadi persisten dan toksik. Nah di sini ya, karena itu ada istilah POP ya, PBT, persisten, bioakumulatif dan toksik. Jadi kalau ada residu memiliki kriteria tiga ini, maka itu akan menjadi senyawa yang di apa menjadi concern ya. P di sini persisten ya. Jika waktu paruhnya itu lebih dari 180 hari di tanah atau 60 hari di air. Kalau 60 hari kan berarti berapa ini? 2 bulan ya. 2 bulan. Kalau ini berapa? Dibagi 30 ya. 6 bulan. Jadi kalau ada senyawa, obat, senyawa kosmetik, waktu paruhnya itu lebih dari 6 bulan, maka disebut sebagai persisten. Dia persisten, dia tidak mudah terdegradasi di tanah itu, di lingkungan. Kemudian bioakumulatif ya, jika BCF faktornya itu di atas 5.000. Ini juga bisa di berdasarkan log KUW-nya ya. Kalau log KUW-nya itu di atas 5, dia sangat lipofilik, maka BCF-nya juga akan tinggi. Dia tergolong senyawa bioakumulatif. Artinya ketika bersentuhan dengan manusia, dengan organisme, dia akan terakumulasi dalam tubuh. Dia akan bioakumulatif. Dia terakumulasi. Ada beberapa senyawa yang cukup membuat menjadi concern itu ya. Misalnya pestisida tertentu yang bahkan sampai sekarang itu masih orang membuat riset ya. DDT misalnya. DDT padahal sudah dipakai dari tahun 60-an ya, dipakai. Sekarang sudah dilarang ya. Tapi sampai sekarang residu DDT masih banyak ditemukan. Jadi itu senyawa yang bioakumulatif. Kemudian yang ketiga toksik ya. Toksik artinya senyawa yang memiliki potensi untuk menimbulkan efek merugikan untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Jadi kalau senyawa tersebut ketiganya harus ada ya. Jadi kalau persisten tapi tidak toksik tidak masalah. Toksik tapi tidak persisten tidak masalah karena kan walaupun toksik tapi kan mudah terurai ya. Tapi harus ada tiga hal ini sehingga masuk dalam kategori PBT. Persisten, bioakumulatif, dan toksik.
Dan untuk toksisitas ini ada bukti toksisitas kronis ya, toksisitas yang jangka panjang gitu ya. Jadi karena paparan jangka panjang uh, itu masuk kategori toksisitas kronis, harus ada bukti itu. Nah ini yang contoh senyawa-senyawa yang apa namanya, yang mudah ya, yang mudah bisa dihilangkan, dari selama proses pengolahan di wastewater treatment plant. Itu ada ibuprofen, timol, estrogen, aspirin, besavibrat, ya. Kolesterol saya kira ya. Kolesterol, fenoprofen, salicylic acid, estriol, acetaminophen, prednison, dexamethasone. Ya. Dia mudah untuk terdegradasi, jadi tidak ada masalah. Ya. Tapi yang kanan ini ya, carbamazepine, diclofenac, metoprolol, ini adalah senyawa yang tidak mudah untuk terdegradasi. Jadi yang kiri itu dia bersifat biodegradatif dan terabsorpsi di sludge ya, sehingga kadarnya di air akan rendah. Nah, dia terdegradasi, dia terabsorpsi ke padatan ya, ke partikel padat, sehingga kadarnya akan rendah. Yang kanan itu sebaliknya, dia tidak mudah terdegradasi, juga tidak mudah terabsorpsi, sehingga eh, apa namanya, ini yang paling susah untuk dihilangkan di wastewater ya. Ini sumbernya dari 2010 ya, Pharmaceutical and Personal Care Product in Influent Matrices. Jadi studi tentang kadar senyawa farmaceutical dan personal care ya, kosmetik, dan ditemukan data selanjutnya. Nah ini misalnya senyawa ketika masuk di wastewater dia akan hilang. Hilangnya kemana? Ada dua kemungkinan ya. Jadi dia akan mengalami biodegradasi atau mengalami absorpsi ke sludge gitu ya. Jadi misalnya kalau di sini ya, influen kadarnya sekian, effluen kadarnya sekian, artinya ada pengurangan kadar 50%. Jadi kadar residu sebelum masuk wastewater dengan setelah keluar ada pengurangan kadarnya ya 50%. Bagaimana terjadi 50% removal karena ini ya? Pertama karena biodegradasi, yang kedua karena terabsorpsi ya pada fase padatnya. Nah ini kalau lebih lanjut ya pada sludge ya, dia akan ada apa namanya primer influent, jadi lebih detail lagi bisa datanya ya, kalau lebih detail lagi di setiap tahapan itu kadarnya seperti apa bisa dipelajari. Nah itu ya, jadi kira-kira gambaran bagaimana perilaku senyawa, obat maupun kosmetik di wastewater treatment. Ini tuh bisa memberikan gambaran apa yang harus dilakukan industri ya ketika mengolah senyawa tersebut. Ada yang senyawa-senyawa yang cenderung berada di air, sehingga harus concernnya itu ya di limbah airnya. Tapi ada yang cenderung terabsorpsi pada padatannya, sehingga concernnya pada yang padatan. Jadi eh, ini juga bisa memberikan gambaran perilaku senyawa tersebut di lingkungan. Misalnya, kalau senyawa yang polar, ada kemungkinan akan banyak ditemukan di perairan. Tetapi kalau non polar, kalau Anda ingin membuat suatu studi, maka ya yang diambil bukan airnya, tetapi sedimennya. Baik, kemudian ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini ya,
contoh laporan ya, contoh laporan penelitian terkait dengan eh, polutan, emerging polutan yang berasal dari kosmetika. Dan ini adalah uh, mini review ya, artinya review tapi tidak terlalu panjang. Gitu. Jadi kalau review itu kan enak sebenarnya baca review ya. Sudah di informasi sudah dijahit ya, reviewer ya, kita tinggal baca gitu. Sudah dikumpulkan, sudah di. Nah, di abstrak ini Anda lihat ya bahwa cosmetic and personal care product ini banyak digunakan. Nah, mungkin uh, ini dari obat. Kenapa? Karena ini kalau obat itu Anda minum ketika sakit ya. Tapi kalau kosmetik Anda pakai setiap hari. Jadi sehingga mungkin malah lebih besar ya kosmetik ketimbang obat. Dan regular ya, regular use ya. Secara regular uh, dan jumlahnya tinggi ya. Kemudian ini ya, permasalahan itu dikaitkan dengan persistensi ya, persistence and bioakumulatif ya, dan toksisitasnya. Seperti tadi ya, PBT ya, persisten, persistensi, bioakumulatif, toksisitasnya. Jadi sama. Kemudian untuk review ini lebih pada fokus pada UV filter, preservatif ya, mikroplastik. Ada paraben, triklosan, ini sudah kita diskusikan di depan ya, preservatif ya, paraben, triklosan, kemudian UV filter. Nah, ini sebenarnya bagus ya, dia merangkum ya data dari seluruh dunia. Datanya seperti ini ya. Kalau Anda lihat ada yang menarik enggak ini? Datanya, kalau kita ingin bicara Indonesia gimana? Problemnya apa ini? Gimana Mas? Kalau kita ingin membuat review tentang residu kosmetik atau farmasi di Indonesia, masalahnya di mana masalahnya? Ini tidak ada data ya, datanya tidak ada, ini problemnya di situ. Jadi mungkin dari Indonesia ya, Anda lihat di negara-negara berkembang ya, kan datanya tidak ada ini, Afrika ya. Dan di Amerika Latin ini ya, di selatan ini, di Chili ini, banyak ini datanya ini. Ini ada Brasil, ada Argentina ini. Ya tentu data-data lebih banyak di negara maju ya, Eropa Anda lihat, datanya banyak sekali. Amerika, di Asia Timur ya, Australia. Ya itu problemnya. Kita belum fokus di penelitian yang sifatnya surveillance gitu ya. Mungkin fokus penelitian kita ya penelitian-penelitian yang menghasilkan produk yang bermanfaat. Kalau ini kan hanya menghasilkan data. Gitu. Mungkin untuk yang konteks negara berkembang seperti Indonesia belum dianggap strategis gitu ya. Tapi kalau di negara maju kan itu juga suatu yang penting gitu ya. Nah itu Anda lihat ya data-data di sini. Uh, Sehingga ini bisa memberikan gambaran ya bagaimana tingkat permasalahan ya, terkait residu di berbagai negara. Uh, ini ada Inggris ya, kemudian di negara-negara Skandinavia, Jerman ada segala ini contoh wakilnya ini, Jerman Selatan ini, ada Swiss, ada Prancis ya, kemudian ada sampel-sampel di perairan ya, di
laut ya, di laut laut mana ini misalnya laut India, kemudian Pasifik Atlantik ya, juga laut yang apa Arktika ya, ini jadi penelitian sampling. Nah, datanya seperti apa dari yang dilakukan? Nah, ini ya, reviewer ini fokus pada beberapa senyawa tadi saya sampaikan. Misalnya UV filter, UV filter ini yang bersifat organik, kemudian juga yang bersifat eh, anorganik. Nah, di sini ada berbagai interpretasi dari data ya, misalnya UV filter, organic UV filter, eh, di perarian di, di perarian akan cenderung untuk terdegradasi, eh, baik dengan bantuan cahaya atau eh, kemudian dilanjutkan oleh percobaan. Nah, di sini ada data-data terkait kadar ya, misalnya di biota ya, di in- marine invertebrata, eh, ikan ya, kemudian di paus ya, marine mammals, aquatic, ditemukan pada kadar yang tinggi dan seterusnya ya. Jadi termasuk senyawa yang banyak ditemukan, kemudian jenis senyawanya ya, yang dominan misalnya BP3 misalnya, yang dominan di kemudian senyawa yang lain. Untuk anorganik itu dari logam ya, ZNO, TiO dan seterusnya. Eh, di sini juga ada ya, disinggung tentang nano ya, nano TiO2. Ini, sebenarnya kan banyak sekali ya penelitian nano, nano kosmetika nano misalnya. Tetapi dari sudut pandang farmaseutika tentu ada banyak kelebihan. Tapi kalau dari sudut konteks ini ya, efek ke lingkungan, ternyata juga ada efek-efek yang harus diperhatikan ya. Nano TiO2 misalnya, pada alga, pada biota yang lain. Tadi misalnya untuk yang karang itu juga banyak dihasilkan dari kosmetika nano itu yang berefek pada jadi selalu ya dalam kemajuan teknologi selalu ada dampak positifnya tapi juga ada dampak negatif. Meskipun di sini ya apa namanya tidak ada efek yang bisa diabaikan ya, tetapi kadarnya ditemukan meningkat pada eh, sejumlah biota. Kemudian juga ini ya ZNO yang di nano ZNO yang digolongkan sebagai uh, sangat toksik ya, extremely toxic.
paraben ya. Kemarin sudah didiskusikan ya, kadarnya berapa yang diizinkan. Ada regulasi yang mengizinkan dengan batas tertentu. Ya. Jadi paraben masih banyak digunakan secara luas di kosmetik dan personal care karena efektivitasnya ya. Paraben itu efektif untuk eh, berbagai organisme ya, atau kerjanya itu luas ya, spektrumnya luas. Tentu masih banyak digunakan paraben. Karena itu konsekuensinya juga dia ditemukan di berbagai sampel ya, ada sampel air, sampel sampel debu, sampel tanah, sampel air. Kemudian di wastewater, paraben ini sebenarnya efektif ya, bisa menghilangkan secara efektif kadar paraben, tetapi di surface water ternyata masih ditemukan ya, terdeteksi. Berarti paraben, propil paraben itu yang paling banyak digunakan di kosmetik dan otomatis yang paling banyak ditemukan di perairan. Di Cina misalnya ya, ini contohnya. Cina itu salah satu negara yang walaupun perkembangan industrinya luar biasa ya, tetapi concern mereka ke lingkungan saya kira juga meningkat. Nah, Anda lihat ya di sini, nah, data-data sini banyak sekali ya dari Cina Timur ini adalah yang pusat industrinya ya, saya kira di sepanjang pantai timur ini ya. Jadi masyarakat apa? Negaranya luas sekali, tapi masyarakatnya itu ngumpulnya di sebelah timur sini, di sepanjang garis pantai ini. Kalau di sini cenderung kosong ya daerah sini. Dan karena itu juga riset-riset terkait efek dari industrialisasi tadi juga banyak dilakukan di sini. Di manusia ya, di sini ada data penemuan paraben pada manusia, sampel manusia, human urine, serum, adiposa, milk, amniotic fluid, dan seterusnya, plasental pada bayi ya, plasenta sampai itu sudah dilaporkan ya. Jadi kalau paraben salah satunya selain apa iritan, kemudian alergik ya, alergenik ya, ini ya, endocrine disrupting activity ya, EDC ya, EDC. Triklosan, nah ini juga apa namanya laporan terkait triklosan ya. Jadi dia pengawet ya, antibakterial, antifungal, antiseptik. Kemudian sumber utama dari polusi triklosan ini ya, domestic sewage ya. Jadi dari rumah-rumah gitu ya, yang masuk ke lingkungan itu yang sumber utama dari triklosan. Di sampo, di deterjen, pasta gigi ya. Saya ingat dulu episode saya benar. Salah satu merek itu
secara eksplisit ya menyebutkan mengandung trikosan gitu. Mungkin saat itu belum apa ya, dampak negatifnya belum banyak diulas ya. Tapi setelah banyak ulasan terkait trikosan mungkin sudah disembunyikan ya. Dia tidak menyebut itu tapi menyebut yang lain. Ya, itu saya kira contoh ya tadi emerging tadi sebelumnya bukan sesuatu yang bermasalah kemudian ternyata masalah. Nah ini juga yang saya kira di luar ini ya di luar plastik mikrobit ya. Jadi saat ini yang banyak menjadi concern ya plastik ya pencemaran plastik ini. Plastik yang baik berukuran besar maupun yang kecil. Nah itu yang apa namanya yang yang harus yang sekarang banyak di laporan gitu ya. Di sini ada pengertian kalau mikroplastik itu kalau di bawah 5 milimeter ya. 5 mili itu mikroplastik. Yang mungkin malah tidak dan munculnya karena ini ya, fragmentasi dari plastik-plastik yang biasa gitu ya, yang terpecah-pecah jadi kecil-kecil jadi mikroplastik. Nah ini ya per kapita konsumsi mikroplastik di personal care produk ya. Ini 2,4 miligram per orang per hari. Coba besar sekali ya. Ada paparan 2,4 miligram mikroplastik ya, tiap orang per hari. Kalau per hari kan artinya ya tinggal dikalikan ya setahun seterusnya dua nih per tahun menjadi 263 ton. Ada emisi 263 ton plastik per tahun. Jadi itu ya masih disebut ya. Sudah kuno ya masih. Kan, seperti yang saya sampaikan ya, senyawa yang digunakan sekian puluh tahun yang lalu ya, 60-an ini ya, sampai sekarang masih menjadi concern ya. Nah ini pada manusia ya, pada biota laut. Nah ini kesimpulannya apa nih kesimpulannya? Eh, jadi luasnya dan banyaknya ya sumber cemaran yang berasal dari kosmetika. Jadi karena penggunaannya yang setiap hari semakin banyak yang memakai, eh, kemudian juga banyaknya ya senyawa-senyawa yang dimasukkan dalam kosmetik.
Kemudian nasibnya di lingkungan juga belum banyak sebagian besar belum diketahui ya, karena nasib dan perilaku ya. Fit itu environmental fit maksudnya perilakunya ya. Jadi seberapa lama ada di lingkungan, apakah terabsorpsi di tanah, di sedimen atau dan seterusnya itu ya. Belum banyak diketahui, masih sangat terbatas datanya. Ini melarang produk itu bukan suatu pilihan yang mudah diterapkan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Jadi memang karena itu kenapa seperti klosan seperti yang lain, kenapa masih digunakan ya kalau ada ya, karena itu tidak mudah untuk dan melarang gitu ya. Dan juga di sini kadang-kadang efek toksiknya juga belum jelas sekali ya. Masih debatable juga gitu ya. Jadi kemudian karena itu ini ya studi tentang chronic toxicity ya. Jadi acute dan chronic toxicity. Jadi harus ada bukti bahwa memang ada efek-efek toksik ya. Itu yang kalau ada bukti yang tidak terbantahkan ya, berarti memang tidak ada pilihan ya untuk dilarang. Tapi selama evidence base ini ya, chronic toxicity dan acute toxicity data ini belum ada ya, dan yang ada yang lebih pada perdebatan. Seperti apa ya? Contoh lain misalnya penggunaan itu ya, penyedap rasa ya, MSG misalnya, itu kan debatable ya, evidence base-nya. Benar nggak dia menyebabkan cancer misalnya atau yang lain. Tapi karena itu masih belum ada bukti yang kuat, sehingga kan itu masih terus digunakan. Pun orang-orang juga kemudian berusaha untuk secara inisiatif ya, untuk mengurangi misalnya, tidak menggunakan MSG berlebihan. Nah ini ya, informasi tadi ya tentang impact lingkungan dari kosmetika ya, dan kemasannya, sehingga memungkinkan pemakai, consumers untuk lebih responsibel ya, di tanggung jawab. Ya, penting ya, karena uh, ya misalnya penggunaannya ya, tidak menggunakan berlebihan dan seterusnya. Ada yang pasti ada. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh ini ya, yang Dias Cruz misalnya ini yang banyak meneliti tentang residu, residu senyawa obat-obatan dan yang lain-lainnya. Banyak ya Dias Cruz ini. Ada.
Marcelo ini juga banyak. Baik, saya kira itu ya. Mungkin ada, silakan kalau ada mungkin pertanyaan yang ingin didiskusikan ya.